Halo siswa-siswi kelas 11 IPA dan IPS SMA Singkarulus. Bertemu lagi bersama saya Ibu Ocha dalam pembelajaran matematika. Masih di bab yang sama, yaitu program linier. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana penyelesaian masalah program linier, mulai dari membuat model matematika hingga menyelesaikannya menggunakan menggambar grafik hingga uji titik pojok. Untuk soal yang pertama ini kemarin sudah kalian buat modelnya ya, tapi belum cari penyelesaiannya. Virus corona telah menyebar ke seluruh dunia. Menjaga kesehatan tubuh dengan pola hidup sehat sangat penting dilakukan. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan imunitas tubuh. Seorang anak usia balita yang tinggal di lingkungan zona merah di suatu kota dianjurkan oleh dokter mengkonsumsi kalsium dan zat besi sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi, sedangkan sebuah tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Harga sebuah kapsul Rp1.000 dan sebuah tablet Rp800. Tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak balita tersebut. Nah, fungsi kendalanya sudah kalian buat ya. Masalahnya tadi di sini kan ada mengkonsumsi paling sedikit 60 gram dan 30 gram, paling sedikit. Berarti boleh lebih? Tidak. Boleh lebih atau tidak? Tidak boleh. Boleh kurang atau tidak? Kan paling sedikit itu kan. Nah, berarti kalau paling sedikit kemarin sudah diberitahu kalau tanda itunya biasanya menggunakan lebih dari sama dengan. Paling sedikit, berarti boleh lebih ya Bu, boleh, tapi tidak boleh kurang berarti kan, karena jadi sehingga menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Fungsi kendalanya kemarin sudah dibahas, sudah kalian buat di tugas. Yang pertama 5x plus 2y lebih dari sama dengan 60, yang kedua 2x plus 2y lebih dari sama dengan 30, karena tidak boleh positif, tidak boleh negatif. Kalau di hasil untuk di program linear kan tidak boleh negatif, sehingga semuanya harus positif, sehingga pakai tanda lebih dari sama dengan 0. Dengan fungsi tujuan, f dalam kurung x plus y sama dengan 1000x plus 800y. Kemudian kita akan menggambar daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan. Cari dulu titik potongnya. Ini menggunakan tabel bantu. Ya, tabel bantu. Kalau x-nya 0, y-nya 30. Kalau y-nya yang 0, x-nya 12. Kemudian kalau untuk yang kendala yang kedua, 2x plus 2y sama dengan 30. Kalau x-nya 0 itu nanti y-nya 15. Kalau y-nya 0, x-nya 15. Kemudian cari titik potongnya menggunakan eliminasi. Mendapat x-nya 10, kemudian y-nya sama dengan 5. Kemudian kita akan gambar daerah penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya, gambar penyelesaiannya, tadi kan kendalanya sudah diketahui. Kendala yang pertama 5x plus 2y lebih dari sama dengan 60. Kalau digambar, kita buat dulu grafik tabel bantunya. XY, kalau x-nya 0 berarti 60 bagi 2 berarti 30. Kalau y-nya 0, 2 kali 0 kan 0, 5x sama dengan 60, 60 bagi 5 berarti 12. Dapat titiknya 12,0 dan 0,30. Yang kedua, kendala yang kedua sama, dibuat dulu tabel bantunya. XY, kalau x-nya 0, y-nya 15. Kalau y-nya 0, x-nya 15. Nah, kalau di PowerPoint-nya sudah diketahui kan titik potongnya, cara mencari titik potongnya pakai eliminasi. Sekarang kita akan menggambar. Cara menggambarnya ya, kita buat dulu nih. Ini angkanya kayaknya 0, 30, 12, 15. Kemudian dia lebih bagus dibuat kelipatan berapa? Kelipatan 2 atau kelipatan 3 atau kelipatan 5? Lebih enak kalian kalau gambar pakai buku kotak-kotak boleh ya. Nah, sekarang kayaknya lebih baik kita kelipatan 3 aja deh. Kelipatan 3. Nah, urut ya buatnya, mulai dari 0, 3, 6, 9, 12, 15. Nah, sudah jadi. Kemudian kita masukkan titiknya. Titik yang pertama 0,30, x-nya 0, y-nya 30. Berarti di sini. Kemudian x-nya 12, y-nya 0 berarti di sini. Kita buat garis. Kalau mau lebih kelihatan bagus,
setiap garis itu kalau bisa dibedakan warnanya, jadi bisa tahu perbedaannya. Pakai warna biru ini untuk kendala yang pertama. Kemudian kendala yang kedua 0,15 di sini dan 15,0 di sini. Kemudian kita garis. Nah, sekarang untuk menentukan daerah arsirannya, ambil titik yang paling gampang untuk 0,0, dimasukkan 0,0 ke sini. 0, 5 kali 0, 0, 2 ditambah 2 kali 0, 0. 0 lebih besar dari sama dengan 0, benar atau salah? Salah, berarti lawannya kan yang diarsir, berarti yang warna merah ini yang diarsir lawannya. Lawannya berarti ke arah sana. Warna merah ini. Kemudian yang warna biru juga sama, yang pertama ini. Oh maaf, ini tadi yang merah ini yang bawah ya. Berarti 2 kali 0 tambah 2 kali 0, 0 tambah 0 lebih besar sama dengan 30. Salah, berarti sama aja diarsir ke sebelah sana, ke atas atau ke sebelah kanan. Sama daerah yang pertama tadi, ini daerah yang kedua ya. Daerah yang pertama tadi juga dimasukkan 0,0. Coba 5 kali 0, 0 tambah 2 kali 0, 0. 0 lebih dari sama dengan 60. Salah, berarti lawannya ini yang diarsir ke kanan. Nah, dapat kan? Berarti daerah arsirannya yang dua-duanya dilalui adalah mulai dari sini. Kelihatan ya pakai warna hijau aja. Berarti daerah arsirannya ini. Pertemuan dua garis tadi. Nih. Nah, daerah yang tadi berarti ada 3 titiknya, 3 titik potongnya yang sini. Ini adalah titik 0,30. Sebelah sini ini adalah titik 15,0 dan sebelah sini titik potongnya sudah ada di presentasi tadi adalah 10,5. Nah, sekarang kita analisis. Masukkan titik pojok yang pertama, misalnya titik A, titik B, titik C. Titik A-nya 0,30, masukkan ke fungsi tujuan. Berarti 1000 dikali 0 ditambah 800 kali 30. 1000 kali 0, 0 tambah 800 kali 30 sama dengan 24.000. Fungsi yang B, titik yang B 10,5, masukkan 1000 dikali 10 ditambah 800 dikali 5 sama dengan ini 10.000 tambah 4.000 berarti 14.000. Fungsi yang C 15,0, 1000 dikali 15 ditambah 800 dikali 0. 1000 kali 15, 15.000 ditambah 800 kali 0, 0 berarti 15.000. Nah, pertanyaannya tadi adalah biaya minimum yang harus dikeluarkan, berarti cari nilai yang paling rendah. Berarti ini nilai yang paling rendah. Berarti ini nilai minimumnya. Berarti biaya minimum yang harus dikeluarkan adalah 14.000. Nah, sekarang masalah atau soal yang kedua. Pak Yuda akan membuka usaha penjualan handphone. Ia memiliki modal sebesar 100 juta rupiah. Pak Yuda akan membeli 2 jenis handphone. Adapun handphone jenis A mempunyai harga pembelian 1 juta dan handphone jenis B 4 juta. Pak Yuda akan membeli handphone jenis A paling sedikit 12 buah dan handphone jenis B paling sedikit 10 buah. Toko Pak Yuda hanya bisa menampung paling banyak 40 handphone. Setiap penjualan handphone jenis A, Pak Yuda akan memperoleh keuntungan 200.000. Sementara untuk setiap penjualan jenis B akan memperoleh keuntungan sebesar 350.000. Berapakah banyak handphone yang harus dijual Pak Yuda untuk memperoleh keuntungan maksimal? Ini soal sudah keluar sebelumnya dan kalian Ibu minta buat dulu fungsi kendala dan fungsi tujuan.
Nah, kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, merumuskan persoalan ke model matematika. Kita misalkan dulu, tadi kan pertanyaannya berapa banyak harus handphone yang dijual. Berarti kita misalkan X-nya adalah banyak handphone jenis A, Y-nya adalah banyak handphone jenis B. Kita lihat kata-kata kuncinya. Handphone jenis A mempunyai harga pembelian 1 juta dan handphone jenis B 4 juta dengan modal 100 juta. Sehingga fungsi kendala yang pertama yaitu 1 juta X plus 4 juta Y, modalnya 100 juta, berarti tidak boleh lebih dari 100 juta, berarti kurang dari sama dengan 100 juta. Karena nolnya terlalu banyak, kita bisa sederhanakan kok. Nolnya ini kan sama-sama punya 6 ada 6 nolnya, berarti coret aja ini ya, dicoret. Ini juga 100 jutanya 6 nolnya dicoret, sehingga disederhanakan menjadi X plus 4Y kurang dari sama dengan 100. Kendala yang pertama. Yang kedua, kata kuncinya handphone jenis A paling sedikit 12 buah dan handphone jenis B paling sedikit 10 buah. Sehingga bisa dibuat fungsi kendalanya, handphone jenis A kan X paling sedikit berarti lebih dari sama dengan 12 buah. Tidak boleh kurang dari 12 kan? Jadi lebih dari sama dengan 12. Dan handphone jenis B paling sedikit 10 buah. Berarti tidak boleh kurang dari 10, berarti harus lebih dari sama dengan 10 untuk yang Y-nya atau handphone jenis B-nya. Kemudian, clue yang ketiga, kata kunci yang ketiga, toko hanya bisa menampung paling banyak 40 handphone. Berarti X plus Y itu tidak boleh lebih dari 40, paling banyak 40, berarti kurang dari sama dengan 40. Jadi ada 3 fungsi kendala. Sedangkan untuk fungsi tujuan dapat dilihat dari pertanyaannya. Pertanyaannya tuh berapakah banyak handphone yang harus dijual Pak Yuda untuk memperoleh keuntungan maksimum, waktu maksimal. Maka fungsi tujuan yang akan dicari adalah keuntungan maksimal. Sehingga dari pernyataan ini tadi, setiap penjualan handphone jenis A akan memperoleh keuntungan 200.000. Berarti keuntungan inilah yang akan menjadi fungsi tujuannya. Jadi setiap penjualan handphone jenis A akan memperoleh keuntungan 200.000, sementara untuk setiap penjualan jenis B akan memperoleh keuntungan sebesar 350.000, sehingga diperoleh fungsi tujuannya 200.000 X dan 350.000 Y. Kalau fungsi tujuan tidak bisa sederhanakan ya, karena masih fungsi, bukan pertidaksamaan, bukan persamaan. Jika fungsi fx sama dengan 200.000 X plus 350.000 Y. Sehingga kalau ditulis secara singkat, kita peroleh fungsi kendalanya ada 3, yaitu X plus 4Y kurang dari sama dengan 100, yang kedua X lebih dari sama dengan 12, dan Y lebih dari sama dengan 10, yang ketiga X plus Y kurang dari sama dengan 40, dengan fungsi tujuannya yaitu Fx sama dengan 200.000 X plus 350.000 Y. Masalah yang kedua, fungsi kendalanya sudah ada, 4X plus 4Y kurang dari sama dengan 100. Masukkan tabel bantu. Kalau X-nya 0, Y-nya 4Y bagi 100, berarti Y sama dengan 25. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya sama dengan 100. Kendala yang kedua, X lebih dari sama dengan 12, Y lebih dari sama dengan 10, tidak perlu dimasukkan. Kendala yang ketiga, X plus Y kurang dari sama dengan 40. Kalau X-nya 0, Y-nya 40. Kalau Y-nya 0, X-nya 40. Nah, kita buat ke grafiknya. Nah, kalau dilihat dari angkanya 100, 25, 10, 12, 40, berarti lebih baik kita buat kelipatan 10 aja yang gampang ya. Nah, untuk gambar grafik yang pertama, X-nya 0, Y-nya 25. Berarti 25 di antara 20 dan 30 di sini. Kemudian X-nya 100, Y-nya 0. X-nya 100, Y-nya 0 di sini. Kita tarik garis. Ini kendala yang pertama. Kendala yang kedua, berarti X lebih dari sama dengan 12. X lebih dari sama dengan 12 itu berarti cari aja X-nya sama dengan 12. Berarti di sini dia kira-kira. Nah, tarik dulu garisnya, berarti itu garis lurus.
kalau lebih dari sama dengan 12 berarti dia ke sebelah kanan kan arsirannya. Nah, kalau yang ini Y lebih dari sama dengan 10. Y lebih dari sama dengan 10. Berarti ini lebih dari sama dengan 10, itu naik ke atas. Lebih dari kan dia. Nah, kemudian yang ini X kurang dari 4 X plus Y kurang dari sama dengan 40. Berarti Y-nya 40 di sini, 0,40 dan 40,0 di sini. Ini untuk yang ketiga. Tadi yang kedua ya. Nah, sekarang arsirannya untuk yang kendala yang pertama. Ambil 0,0. 0,00 tambah 4 kali 0 berarti kan 0. 0 kurang dari 100. Oh benar, berarti diarsir ke bawah. Kemudian yang maaf kendala 1 tuh ini ya. Kendala 1 udah tadi salah terus ini, berarti ini arsir ke bawah. Kemudian yang kendala ketiga, ambil 0,0 juga. 0 tambah 0, 0 kurang dari 40 benar, berarti diarsir 0,0 ini sama sebelah sini. Nah, yang ketemu semuanya yang mana sih nih? Kayaknya agak rumit. Yang ketemu semuanya itu berarti nih, ini kena semua, ada warna hijau, ada warna orange, ada warna biru, ada warna merah. Di sini berarti letaknya. Daerahnya berarti ini. Nah, ada 4 titik di sini ya. Nah, ini yang harus dicari penyelesaiannya. Nah, kalau titik A tuh ini kan dari tadi titik X-nya 12, Y-nya 0, berarti 12,0. Sekarang titik B. Titik B itu antara garis yang kendala nomor 2 yang warna biru yang X sama lebih dari sama dengan 12 dengan kendala nomor 1. Nah, berarti kan titik B tadi ini. Berarti yang warna kendala nomor 2 X-nya 12 masukkan ke pertama. Berarti untuk cari titik potongnya ini 2 X-nya udah dapat 12 nih, X-nya 12, Y-nya berapa? Nah, masukkan ke persamaannya ini. Berarti 12 ditambah 4Y sama dengan 100. 4Y sama dengan 100 dikurang 12. 4Y sama dengan 100 dikurang 12, 88. Y sama dengan 88 bagi 4 berarti 22. 0,22. Nah, untuk titik yang C. Titik yang C ini dia antara 2 garis kendala 1 dan kendala 3. Kendala 1 dan kendala 3. Berarti dia pakai eliminasi substitusi dulu. Berarti X plus 4Y sama dengan 100. X plus Y sama dengan 40. Oh, ada X langsung bisa dikurang. Berarti 4Y dikurang Y berarti 3Y sama dengan 100 dikurang 40, 60. Berarti Y sama dengan 60 bagi 3, 20 Y-nya. Masukkan ke salah satu persamaan, masukkan ke persamaan yang kedua aja ya. Berarti kalau Y-nya 20, X-nya X tambah 20 sama dengan 40. Berarti X sama dengan 40 kurang 20. Berarti X sama dengan 20. Berarti titik C sama dengan 20,20. Nah, sekarang titik D. Titik D ini antara sama kendala kedua dengan nomor kendala yang ketiga. Berarti Y sama dengan 10, dapat Y-nya udah sama dengan 10 nih. Ini kan Y-nya 10 nih. Berarti titik-titik koma 10, masukkan 10-nya ke kendala nomor
3. Berarti X tambah 10 sama dengan 40. X sama dengan 40 kurang 10 berarti X nya sama dengan 30. Oke, dapat semua titik potongnya ada 4. Nah sekarang 4 titik ini kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. Nah oke, kita sekarang akan ngecek ke fungsi tujuannya ya, mana yang akan bisa memperoleh maksimum. Kalau nggak salah soalnya itu keuntungan maksimal ya, keuntungan maksimal berarti masukkan sini 200.000 kali 12 ditambah 350.000 kali 0 sama dengan 200.000 kali 12 berarti 2.400.000 ditambah 350 kali 0 berarti 2.400.000 saja. Dan titik yang B, 200.000 dikali 12 ditambah 350.000 dikali 22. 200.000 kali 12 tadi 2.400.000 ditambah 350.000 dikali 22 itu 7.700.000 sama dengan dijumlahkan 10.100.000. Nah sekarang yang ketiga sama 200.000 kali 20 ditambah 350.000 kali 20 sama dengan 200.000 kali 20 itu 4 juta ditambah 350.000 kali 20 berarti 7 juta. Berarti 4 juta tambah 7 juta 11 juta. 11 juta. Sedangkan yang ketiga itu 200.000 kali 30 ditambah 350.000 kali 10 berarti 200.000 kali 30 itu 9 juta. Kok 9 juta? 6 juta, maaf. 6 juta ditambah 350.000 kali 10 3.500.000 dijumlahkan sama dengan 9.500.000. Nah dari 4 nilai ini mana yang paling besar? Keuntungan yang terbesar adalah di sini, di 11 juta ini. Ini yang paling maksimal. Berarti banyak handphone yang harus dijual. Pak Yuda adalah banyak handphone. A 20 buah dan banyak handphone B juga 20 buah supaya untungnya maksimal yaitu 11 juta.